Baik, selamat pagi kepada Ibu Nur Hayati Siregar, SE, MAK, CSRS, CSRA, CSP, CPOD yang kami hormati. Kami dari kelas AK 701 pada mata kuliah Audit Forensik Digital dan Audit Investigasi. Kami akan mempresentasikan studi kasus pada PT Asuransi Jiwasraya Persero. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok. Dari kelompok ini, yang pertama adalah Brian Andika Muhammad, yang kedua Koma Andriani Widiastiti, yang ketiga Muhammad Rizko, dan yang keempat adalah Wiko Satria Utama. Next. Sebelum ke pembahasan soal, di sini saya akan menjelaskan gambaran umum mengenai kasus yang terjadi pada PT Jiwasraya. PT Asuransi Jiwasraya Persero merupakan perusahaan asuransi milik negara yang mengalami masalah likuiditas sejak tahun 2006. Namun, masalah ini memburuk pada 2018 ketika Jiwasraya gagal membayar klaim polis jatuh tempo sebesar 12,4 triliun kepada 17.000 nasabah. Adapun kronologi dari kasus ini adalah yang pertama, perusahaan terlilit masalah keuangan sehingga diterapkan skema Ponzi dengan menjamin pengembalian bunga hingga 13% untuk produk rencana tabungan JS dan 14% untuk produk asuransi tradisional. Yang kedua adalah perusahaan melakukan window dressing dengan melakukan manipulasi laporan keuangan guna menunjukkan laba yang sehat demi menarik lebih banyak nasabah. Next. Kemudian yang ketiga adalah terdapat pengelolaan investasi yang tidak hati-hati, di mana sebagian besar dana investasi ditempatkan pada saham yang berkinerja buruk atau reksadana yang dikelola oleh manajer investasi yang tidak kredibel. Kemudian terdapat kerjasama dengan pihak eksternal, di mana Jiwasraya bekerja sama dengan pihak ketiga untuk mengatur investasi yang menguntungkan individu tertentu, tetapi merugikan perusahaan. Next. Nah, dari terjadinya masalah ini, maka dampak dan kerugian yang dialami adalah nasabah mengalami kerugian yang sangat besar dan kehilangan dana mereka, termasuk nasabah dari produk JS Saving Plan yang dijanjikan return tinggi. Kasus ini merusak reputasi perusahaan asuransi di Indonesia dan memunculkan keraguan terhadap pengawasan OJK. Kemudian kerugian yang dialami eh, dari terjadinya kasus ini adalah berdasarkan perhitungan BPK, kerugiannya mencapai 16,81 triliun dan kerugian tersebut terutama berasal dari investasi pada saham yang berkinerja buruk dan juga manipulasi pengelolaan dana. Kemudian kami akan melakukan pembahasan soal yang pertama akan dilanjutkan oleh Mas Brian. Baik, terima kasih untuk soal yang pertama ini. Yang dipertanyakan adalah apakah ada indikasi yang dapat mengarah terjadinya fraud di PT Jiwasraya dan bagaimana auditor itu dapat mendeteksi tanda-tanda dari indikasi tersebut. Jawabannya adalah dalam kasus PT Jiwasraya ini dapat ditemukan beberapa indikasi ya. Salah satunya adalah PT Jiwasraya cenderung melakukan investasi pada perusahaan yang memiliki kinerja yang buruk. Penempatan investasi pada saham di perusahaan yang berkinerja buruk ini itu dapat mengidentifikasikan bahwa perusahaan tersebut itu merupakan saham gorengan, di mana sahamnya itu bisa dinaik turunkan dengan kesepakatan pihak ketiga. Terus dapat dilihat juga pada kasus PT Jiwasraya adalah dari laporan keuangan itu menunjukkan ketidakwajaran di mana perusahaan menunjukkan laba yang sehat, namun nyatanya pengelolaan investasinya buruk. Next. Nah, untuk auditor dapat mendeteksi fraud yang dilakukan oleh perusahaan itu, salah satunya yang pertama adalah analisis laporan keuangan. Auditor dapat menganalisis laporan keuangan yang dimiliki perusahaan seperti analisis laporan laba rugi, analisis laporan cash flow perusahaan, dan balance sheet perusahaan. Auditor dapat membandingkan laporan keuangan perusahaan dengan perusahaan serupa untuk menganalisis kewajaran dari laporan keuangan. Yang kedua itu dapat melakukan review investasi portofolio. Auditor dapat melakukan pengecekan portofolio dari perusahaan yang dilakukan investasi oleh PT Jiwasraya. Apakah perusahaan tersebut merupakan perusahaan yang baik atau hanya perusahaan yang tidak jelas kinerjanya? Auditor juga bisa mengecek aktivitas investasi lainnya yang dilakukan perusahaan. Yang ketiga itu melakukan pengujian transaksi. Auditor dapat melakukan pengujian pada sampling transaksi yang dilakukan oleh perusahaan. Auditor melakukan identifikasi pada sampling tersebut apakah transaksinya fiktif atau bukan. Next. Nah, yang kedua adalah
bagaimana praktik manipulasi laporan keuangan seperti window dressing dalam kasus Jiwasraya ini dapat mempengaruhi keputusan pemangku kepentingan. Nah, sebelum menjelaskan pengaruhnya itu, window dressing tersebut merupakan bahasa yang ada dalam dunia keuangan yang merupakan strategi manipulasi laporan keuangan atau portofolio investasi yang dilakukan oleh manajemen perusahaan atau pengelola dana untuk mempercantik kinerja keuangan atau portofolio menjelang akhir periode pelaporan, biasanya akhir tahun atau kuartal. Tujuan dari window dressing ini pun adalah untuk memberikan kesan positif pada pemegang saham, investor, atau regulator, sehingga seakan-akan perusahaan memiliki keuangan yang sehat dan baik-baik saja, serta dapat menarik orang yang mau melakukan investasi pada perusahaan tersebut. Nah, PT Jiwasraya ini melakukan tindakan window dressing pada laporan keuangan untuk dapat menarik nasabah baru untuk tidak ragu dalam melakukan investasi pada produk PT Jiwasraya. Karena apabila nasabah melihat laporan keuangan perusahaan mereka, maka mereka tidak akan merasa tertipu dengan laporan keuangan yang sudah dipercantik oleh perusahaan. Tindakan window dressing ini juga memberikan ketenangan palsu pada stakeholder PT Jiwasraya yang menganggap perusahaan berada dalam keadaan yang baik-baik saja, yang sebenarnya sudah terjadi koalisi dalam internal perusahaan. Next, yang ketiga adalah skema Ponzi. Soal ketiga adalah skema Ponzi sering menjadi bagian dari kasus fraud besar. Bagaimana peran auditor dalam mengidentifikasi pola seperti ini saat melakukan audit investigasi. Nah, skema Ponzi itu adalah modus investasi palsu yang membayarkan keuntungan kepada investor dari uang mereka sendiri atau uang yang dibayarkan oleh investor berikutnya, bukan dari keuntungan yang diperoleh oleh individu atau organisasi yang menjalankan operasi ini. Skema Ponzi biasanya membujuk investor baru dengan menawarkan keuntungan yang lebih tinggi dibandingkan investasi lain dalam jangka pendek dengan tingkat pengembalian yang terlalu tinggi atau luar biasa konsisten. Nah, dalam mengidentifikasi apakah perusahaan melakukan skema Ponzi atau enggak, auditor dapat melakukan beberapa analisis dan investigasi dalam melakukan terhadap pola pendapatan, pengeluaran, dan pembiayaan yang ada pada suatu perusahaan. Beberapa langkahnya itu bisa dilihat di next. Yang pertama itu bisa dari auditor melakukan analisis sumber pendapatan. Auditor dapat menganalisis apakah pendapatan yang didapat oleh perusahaan itu merupakan pendapatan yang legal atau tidak. Auditor juga harus mewaspadai jika pendapatan terbesar dari perusahaan bersumber dari masuknya dana investor baru, bukan dari aktivitas bisnis yang produktif. Yang kedua itu, auditor dapat melakukan tinjauan laporan keuangan. Auditor meninjau laporan keuangan perusahaan dengan mengecek kewajaran laporan keuangan seperti keuntungan perusahaan yang besar namun memiliki beban operasional yang rendah, yang dapat mengindikasi pendapatan bukan berasal dari aktivitas bisnis. Yang ketiga, uji kelayakan arus kas perusahaan. Auditor dapat melakukan uji kelayakan arus kas perusahaan dengan menganalisis arus kas masuk dan arus kas keluar yang ada pada perusahaan tersebut. Dan yang keempat itu, auditor dapat melakukan verifikasi keberadaan aset perusahaan. Auditor mengecek keberadaan aset yang ada pada perusahaan tersebut apakah benar ada fisiknya dan bukan hanya catatan fiktif, serta aset tersebut legal atau tidak dengan melakukan pengecekan dokumen aset perusahaan tersebut. Next. Selanjutnya akan dibantu dijelaskan oleh teman saya, Mas Rizko. Baik, terima kasih Mas Brian. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai soal keempat, yaitu bagaimana kolusi antara manajemen perusahaan dan pihak eksternal seperti manajer investasi dapat mempersulit proses audit investigasi dan strategi apa yang dapat diterapkan untuk mengatasinya. Untuk pembahasannya yaitu fraud itu seringkali terjadi dimulai dari individu yang berusaha mengeksploitasi kelemahan pengendalian internal. Nah, ketika pengendalian internal tersebut sulit ditembus, maka pelaku tersebut akan berkolaborasi dengan pihak lain dan dalam hal ini PT Jiwasraya itu berkolaborasi dengan manajer investasi. Nah, kolusi itu memungkinkan fraud berjalan lebih terorganisir dan terselubung sehingga menyulitkan auditor untuk menemukan bukti-bukti kecurangan. Nah, dalam hal ini perusahaan itu berkolaborasi dengan manajer investasi tadi agar nantinya dokumen-dokumen mereka itu dokumen-dokumen yang telah dimanipulasi itu tampak sah. Nah, dalam hal ini itu pelaku seringkali menggunakan teknik layering, yaitu memecah transaksi ke dalam berbagai lapisan atau melalui perusahaan cangkang yang menyulitkan pelacakan aliran dana. Kemudian teknik yang digunakan yang sering digunakan seperti membentuk perusahaan fiktif tadi, menggunakan rekening pihak ketiga serta memanfaatkan transaksi lintas negara agar terhindar dari regulasi lokal. Kolusi itu lebih sulit dideteksi karena melibatkan individu dengan akses ke sistem pengendalian internal. Nah, dalam hal ini top manajemen yang terlibat dapat menghapus atau mengubah data sebelum diaudit.
Adapun modus operandi yang sering digunakan yaitu seperti menghapus atau mengedit catatan transaksi sebelum dilakukan eh, kegiatan audit, memaksa karyawan untuk diam atau ikut serta dalam fraud, serta menyalahgunakan wewenang jabatan untuk menyetujui transaksi tanpa verifikasi. Boleh di next, Mas. Kemudian untuk strategi yang dapat diterapkan untuk mencegah dan mendeteksi kolusi dalam audit investigatif, antara lain yang pertama adalah rotasi pekerjaan. Rotasi pekerjaan itu dapat menghambat upaya fraud jangka panjang karena tidak ada satu individu yang memiliki akses terlalu lama terhadap suatu transaksi keuangan. Dalam hal ini perlu melakukan penugasan karyawan dalam posisi keuangan secara berkala. Perlu juga diterapkan sistem dual control, yaitu harus ada dua pihak yang menyetujui transaksi dalam jumlah yang besar. Kemudian selanjutnya yaitu strategi selanjutnya adalah penerapan jejak audit atau audit trail, di mana untuk memastikan bahwa setiap transaksi atau perubahan data itu terekam secara jelas dengan cara seperti sistem log forensik digital, kemudian memanfaatkan teknologi blockchain auditing, dan yang terakhir adalah menetapkan tahapan persetujuan bertingkat atau persetujuan bertingkat yang digunakan untuk transaksi keuangan yang penting. Kemudian yang ketiga adalah sistem whistleblowing atau whistleblowing system, di mana dilakukan dengan cara menyediakan saluran pelaporan anonim bagi karyawan dan pemangku kepentingan, memberikan perlindungan hukum kepada pelapor, serta memastikan tindak lanjut yang transparan terhadap laporan yang masuk. Boleh di next, Mas. Kemudian strategi selanjutnya adalah penggunaan big data analytics seperti penggunaan kecerdasan buatan atau AI dan big data. Auditor itu dapat menganalisis pola transaksi dalam jumlah yang besar untuk mencari anomali, menggunakan Benford's Law untuk mengidentifikasi angka-angka yang tidak sesuai dengan distribusi normal, serta menerapkan metode round number syndrome detection untuk mendeteksi transaksi dengan angka yang selalu bulat atau besar. Kemudian yang selanjutnya adalah menggunakan teknik follow the money, yaitu untuk melacak transaksi hingga ke penerima dan akhirnya dapat mengidentifikasi siapa yang mendapat keuntungan dari fraud tersebut. Yang dapat dilakukan auditor yaitu memeriksa rekening bank dari berbagai pihak, menganalisis pola transaksi untuk menentukan hubungan tersembunyi serta menggunakan forensik digital. Boleh di next, Mas. Baiklah. Selanjutnya itu soal nomor 5, yaitu modus operandi yang melibatkan investasi di saham gorengan sangat merugikan nasabah. Nah, bagaimana teknik audit investigasi dapat digunakan untuk melacak alur dana yang disalah alokasikan? Yaitu teknik audit investigatif itu memiliki peran krusial dalam melacak alur dana dalam investasi saham gorengan. Nah, dalam prosedurnya itu dilakukan beberapa teknik, kombinasi beberapa teknik, yaitu metode audit tradisional, forensik auditing, analisis big data, hingga digital forensics, dan lain-lain. Kemudian auditor itu dapat menemukan pola penyimpangan, mengidentifikasi pelaku, serta mengumpulkan bukti yang bisa digunakan. Nah, dalam kasus Jiwasraya ini, beberapa teknik yang dapat digunakan, yaitu yang pertama adalah teknik audit tradisional, yaitu merupakan suatu langkah awal dalam investigasi keuangan untuk mengidentifikasi adanya penyimpangan dalam laporan keuangan. Metode yang digunakan itu meliputi pemeriksaan fisik, kemudian analisis dokumen dan konfirmasi, serta analisis tren keuangan. Boleh di next, Mas. Kemudian itu ada teknik perpajakan, digunakan untuk menelusuri apakah ada keuntungan pribadi yang diperoleh manajemen dari investasi perusahaan. Metode yang digunakan itu seperti net worth method, menilai apakah kekayaan seseorang bertambah secara signifikan tanpa sumber pendapatan yang jelas, atau metode expenditure method, yaitu menghitung pengeluaran seseorang dan membandingkannya dengan penghasilan yang sah. Kemudian adalah metode selanjutnya adalah follow the money atau melacak alur dana. Itu meliputi analisis pola transaksi, dan juga melacak pihak-pihak yang menerima dana dengan menggunakan teknologi blockchain forensics. Boleh di next, Mas. Kemudian teknik selanjutnya yang keempat adalah computer forensic atau digital forensik, digunakan untuk menemukan bukti digital, kemudian meliputi apa saja, yaitu digital imaging dan juga data presentation. Itu untuk menelusuri jejak digital terkait komunikasi internal perusahaan, kemudian ada menggunakan big data analytics, itu mengidentifikasi pola transaksi tadi yang tidak wajar dengan jumlah yang besar dengan menggunakan machine learning. Kemudian teknik nomor 5 adalah teknik kunci dalam audit investigatif, meliputi predication,
menggunakan bukti awal sebagai dasar untuk melakukan investigasi lebih lanjut. Kemudian fraud theory approach menentukan hipotesis awal dan mengujinya melalui pengumpulan bukti. Approach the suspect, kemudian mengkonfirmasi temuan investigasi melalui wawancara, dan juga yang terakhir adalah report, yaitu menyusun laporan investigatif dalam proses hukum. Boleh di next, Mas. Kemudian soal nomor 6, berdasarkan kasus Jiwasraya, apa saja peran teknologi forensik dalam membantu auditor menemukan bukti-bukti fraud yang dilakukan untuk pengelolaan investigasi. Teknologi forensik ini itu berperan untuk mendeteksi, menganalisis, dan mencegah fraud dengan cepat dan akurat. Nah, teknologi ini membantu mengungkap skema Ponzi, window dressing, investigasi ilegal, dan memberikan landasan yang kuat untuk kelanjutan investigasi. Penerapan big data dalam hal ini, penggunaan teknologi forensik itu tidak hanya berfokus pada identifikasi, tetapi juga pengungkapannya secara sistematis. Nah, pemanfaatan big data itu bisa digunakan oleh auditor forensik untuk mengidentifikasi pola-pola transaksi abnormal. Adapun penerapan di big data dalam hal ini yaitu yang pertama, dengan penggunaan peran teknologi forensik, yaitu big data, itu meliputi analisis transaksi investigasi untuk mendeteksi pergerakan atau transaksi real time yang mencurigakan. Yang kedua adalah machine learning atau data mining untuk menganalisis pola keuangan yang menunjukkan indikasi window dressing atau skema Ponzi, serta natural language processing atau NLP untuk menemukan indikasi manipulasi atau kolusi dalam keputusan investasi. Boleh di next, Mas. Nah, big data sebagaimana yang penelitian dilakukan oleh Syahputra dan Afnan, itu big data itu berpengaruh positif pada audit forensik. Nah, pemanfaatan teknologi seperti big data ini itu apalagi dalam jumlah yang besar itu membantu auditor forensik mengidentifikasi pola-pola yang mencurigakan. Semakin luas cakupan data, maka semakin besar pula kemungkinan kecurangan yang dapat diidentifikasi atau dideteksi. Penggunaan AI juga dapat digunakan untuk mengidentifikasi anomali seperti laba yang tidak sesuai dengan arus kas, menelusuri hubungan antar transaksi, serta menganalisis pola investasi yang tidak wajar. Selanjutnya akan disampaikan oleh Mas Wiko. Silakan, Mas. Baik, terima kasih Mas Rizko. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan nomor 7. Bagaimana seharusnya auditor merespons ketika menemukan laporan keuangan perusahaan yang tidak sesuai dengan standar akuntansi seperti dalam kasus Jiwasraya. Nah, langkahnya yang pertama, auditor harus mengungkap temuan, melaporkan ketidaksesuaian dalam laporan audit, dan menjelaskan dampaknya terhadap laporan keuangan. Nah, ketidaksesuaiannya itu seperti apa saja? Misal tadi seperti ada pengakuan pendapatan yang tidak tepat dan terjadi karena adanya indikasi kecurangan atau fraud. Kemudian juga mengumpulkan bukti-bukti, dokumentasi, wawancara, dan analisis data. Dan juga auditor harus mengetahui dampaknya apakah materialitas atau ketidaksesuaian yang signifikan terhadap laporan keuangan secara menyeluruh, dan juga dampak keuangan seperti overstatement aset dan understatement liabilitas. Lalu juga dampak operasional, bagaimana ketidaksesuaian itu mempengaruhi operasional perusahaan, seperti adanya risiko ketidakmampuan membayar pengembalian bunga kepada nasabah. Lalu langkah selanjutnya yaitu merekomendasikan perbaikan. Auditor dapat menyarankan koreksi dan peningkatan sistem pengendalian internal untuk mencegah terjadinya kecurangan itu terjadi kembali, dan juga merekomendasikan koreksi atau penyesuaian adjustment pada laporan keuangan untuk mencerminkan posisi keuangan yang sebenarnya. Kemudian juga menyarankan perbaikan sistem pengendalian internal seperti membatasi otorisasi kewenangan dan menyediakan sarana untuk melaporkan adanya tindakan fraud untuk mencegah terulangnya kecurangan pada perusahaan. Lalu langkah yang ketiga, melaporkan ke regulator. Untuk tindakan lebih lanjut, auditor dapat melaporkan temuan ke OJK beserta dengan laporan ketidaksesuaian, bukti-bukti, dampak, dan rekomendasi perbaikan. Kemudian soal berikutnya, kerugian negara sebesar 16,81 triliun. Dalam kasus ini sangat besar. Apa saja langkah-langkah yang dapat dilakukan auditor untuk menghitung dan memastikan besaran kerugian akibat fraud? Nah, yang pertama langkah-langkahnya yaitu identifikasi kerugian. Pertama,
auditor menentukan jenis fraud yang terjadi, apakah penggelapan dana, manipulasi laporan keuangan, atau skema Ponzi. Dalam kasus Jiwasraya ini, jenis fraudnya yaitu memanipulasi laporan keuangan, lalu mengidentifikasi area yang terkena dampak seperti kas, investasi, piutang, dan area lainnya. Kemudian juga menentukan periode waktu di mana fraud itu terjadi untuk membatasi ruang lingkup investigasi. Lalu langkah selanjutnya yaitu analisis transaksi. Auditor dapat menemukan transaksi yang tidak biasa atau tidak wajar, seperti misalnya pembayaran ke vendor fiktif atau transfer dana ke rekening pribadi. Kemudian verifikasi keabsahan transaksi dengan memeriksa dokumen pendukung dan melakukan konfirmasi dengan pihak-pihak terkait. Lalu auditor juga dapat melakukan rekonsiliasi antara catatan keuangan perusahaan dan dokumen pendukung untuk mengidentifikasi perbedaannya. Lalu langkah yang ketiga yaitu valuasi aset. Auditor dapat menilai nilai aset yang hilang atau rusak berdasarkan harga pasar atau nilai wajar. Auditor dapat menghitung kerugian langsung yang disebabkan oleh fraud seperti dana yang digelapkan atau aset yang hilang, kewajiban yang tidak dapat dipenuhi. Selain itu juga auditor dapat mempertimbangkan kerugian tidak langsung seperti kehilangan pelanggan, penurunan reputasi, atau biaya investigasi. Kemudian langkah terakhir yaitu pelaporan. Auditor dapat menyusun laporan kerugian yang mencakup deskripsi fraud, besaran kerugian, dan bukti pendukung untuk disampaikan kepada otoritas jasa keuangan selaku regulator. Selanjutnya, soal nomor 9, dalam kasus Jiwasraya, bagaimana transparansi dan budaya pengelolaan yang baik atau good governance dapat mencegah terjadinya fraud di dalam perusahaan asuransi. Yang pertama dengan meningkatkan akuntabilitas, memastikan semua transaksi dicatat dan dilaporkan secara akurat, serta ada mekanisme pemeriksaan yang ketat. Salah satunya dengan memanfaatkan perkembangan teknologi sistem informasi yang terintegrasi, agar semua transaksi berjalan dengan sesuai serta dapat mencegah dan mendeteksi adanya kesalahan baik yang tidak disengaja atau kesalahan terjadi akibat kecurangan atau fraud. Lalu yang kedua dengan menerapkan sistem pengendalian internal, meminimalkan risiko penyalahgunaan wewenang dengan membagi tugas dan tanggung jawab sesuai dengan kewenangannya. Selain itu juga perusahaan dapat menerapkan manajemen risiko dengan memetakan risiko-risiko yang kemungkinan akan terjadi dan bagaimana memitigasi risiko tersebut. Lalu yang ketiga dengan mendorong budaya etis, menciptakan lingkungan kerja yang mendorong integritas kepada para pegawainya dan menyediakan sarana untuk melaporkan kecurangan dengan menjamin kerahasiaan identitas pelapor dan memberikan perlindungan terhadap pihak yang melaporkan adanya kecurangan. Baik, selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Komang. Baik, soal nomor 10 adalah apa peran otoritas jasa keuangan dalam pengawasan terhadap perusahaan seperti Jiwasraya dan bagaimana auditor investigasi dapat bekerja sama dengan regulator untuk mencegah dan mengungkap fraud. Berdasarkan pasal 6 dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, dijelaskan tugas utama dari OJK adalah melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap segala kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, sektor pasar modal, dan sektor peransuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. OJK memiliki peran yang sangat penting dalam mengawasi perusahaan yang bergerak di sektor jasa keuangan, termasuk perusahaan asuransi seperti Jiwasraya. OJK melakukan dua bentuk pengawasan dalam perusahaan asuransi, yaitu pengawasan langsung yang dilakukan dengan cara memantau dan mengevaluasi perusahaan secara langsung guna memperoleh gambaran mengenai kondisi faktual perusahaan tersebut. Tujuan dari pengawasan ini adalah untuk memperoleh informasi tentang kondisi keuangan perusahaan asuransi, memastikan tingkat kepatuhan perusahaan terhadap peraturan yang ada, serta mendeteksi adanya praktik-praktik yang merugikan dan dapat mengancam kelangsungan perusahaan asuransi. Yang kedua adalah pengawasan tidak langsung, yaitu dilakukan dengan memantau dan menelaah laporan keuangan perusahaan asuransi secara berkala atau melalui laporan lainnya termasuk pengaduan dari masyarakat. Next, Mas. Kemudian, untuk mencegah dan mengungkap fraud, auditor investigasi dapat bekerja sama dengan regulator dengan beberapa cara. Yang pertama adalah terkait dengan pencegahan fraud.
yaitu membangun struktur pengendalian internal yang baik yang terdiri dari 5 komponen kerangka pengendalian risiko, yakni lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, dan juga pemantauan atau monitoring. Di sini auditor investigasi dapat memberikan rekomendasi terkait kelemahan dalam sistem pengendalian internal perusahaan yang dapat berpotensi membuka peluang terjadinya fraud. Yang kedua adalah mengefektifkan fungsi internal audit sehingga internal auditor mampu mendeteksi lebih awal terkait terjadinya fraud. Dengan mendeteksi fraud lebih awal, auditor dapat melakukan temuan mereka kepada OJK untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Hal ini akan memungkinkan OJK untuk melakukan tindakan yang cepat dalam mencegah kerugian yang lebih besar. Next. Kemudian adalah terkait dengan pengungkapan fraud. Yang dapat dilakukan adalah pertama menggunakan teknik audit atas laporan keuangan secara lebih mendalam dan luas. Auditor investigasi dapat menggunakan teknik audit investigatif seperti meminta konfirmasi, meminta dokumen, review analytical terhadap transaksi dan laporan keuangan yang mencurigakan. Hasil temuan ini nantinya dapat digunakan oleh OJK untuk melakukan evaluasi lebih lanjut dan menentukan apakah perlu dilakukan tindakan hukum atau sanksi terhadap perusahaan yang terlibat fraud. Yang kedua adalah melakukan tracing atau penelusuran terhadap jejak-jejak arus uang. Jejak-jejak tersebut akan memantau auditor atau penyidik untuk menemukan pelaku fraud. Dalam kasus ini, auditor dan penyidik menelusuri aliran dana dari perusahaan ke pihak-pihak lain, termasuk perusahaan yang terlibat dalam investasi yang merugikan. Di sini, auditor investigasi akan membantu OJK untuk mengungkap bagaimana uang nasabah dialihkan secara tidak sah atau disalahgunakan. Yang ketiga adalah dengan menggunakan komputer forensik. Komputer forensik merupakan langkah-langkah analitis dan investigatif untuk mengidentifikasi, mengumpulkan, memeriksa, dan melindungi bukti atau informasi digital. Teknik ini terdiri dari 3 langkah, yaitu mengambil image atau gambar, kemudian mengolah image, dan juga menganalisis image. Teknik ini akan membantu untuk mengungkap bukti elektronik kepada regulator terkait dengan adanya penipuan atau pengelolaan investasi yang tidak sah. Kemudian berikut adalah referensi yang kami gunakan dalam menyusun jawaban-jawaban ini. Mas. Baik, demikian presentasi dari kelompok kami. Semoga yang kami sampaikan dapat bermanfaat. Apabila terdapat kesalahan, kami mohon maaf. Akhir kata kami ucapkan terima kasih.